Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Saya doakan panjenengan senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas, dan sukses selalu. Kali ini saya ingin berbagi tentang asesmen diagnostik. Ini request dari Bapak Mulyadi PS dari Bondowoso. Baik Pak Mulyadi, ini permintaan panjenengan yaitu tentang asesmen diagnostik, tapi ini juga bermanfaat buat panjenengan semua, teman-teman, Yanda Bunda yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Nah, apa itu asesmen diagnostik? Mari kita simak bersama. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Sehingga apabila guru sudah mengetahui semua kompetensi yang dipunyai oleh siswa dan kelemahan siswa, guru dengan mudah dapat merancang kegiatan main dan kegiatan belajar dengan kompetensi dan kondisi siswa. Jadi sangat jelas sekali bahwa tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Sedangkan di asesmen diagnostik sendiri ada dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Jadi kita semua paham ya, kalau kognitif itu bersifat pengetahuan ya, tapi kalau non-kognitif berarti tidak berupa tentang pengetahuan, tapi lebih ke psikososial anak. Sekarang tujuan dari asesmen non-diagnostik itu untuk apa? Yaitu untuk menggali satu, kesejahteraan atau kenyamanan psikologis dan sosial siswa. Jadi guru harus tahu hari ini anak-anak itu sedang happy atau sedih. Kalau memang sedih, bagaimana follow up-nya, bagaimana tindak lanjutnya guru. Jadi seperti itu. Kalau happy, kalau nyaman, ini akan memudahkan ketika kita ajak berkegiatan main dan belajar. Lalu untuk menggali aktivitas siswa selama belajar di rumah, kita sebagai guru harus tahu anak-anak ketika belajar di rumah itu bagaimana. Belajar di rumah itu sendirian kah? Atau ditemani kah? Bila mengalami kesulitan dia bertanya ke siapa? Dan seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Jadi kadang-kadang kita kaget ya, terkaget-kaget dengan sikap anak-anak kita ketika dia menunjukkan sikap yang di luar maksudnya nggak sewajarnya anak PAUD ya, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kita harus tahu ini, kita tanya ke orang tua, kenapa kok sering mengucapkan kata-kata seperti ini, dalam kutip jorok atau kasar. Ternyata orang tuanya mengatakan bahwa ini dari teman bermainnya di rumah pun sudah besar-besar dia sukanya main. Nah, ini kita juga perlu tahu. Tapi kita juga perlu tahu kondisi keluarganya, kira-kira bagaimana. Kenapa anak ini kok murung? Kenapa ini anak kok temperamental banget? Nah, ketika kita tahu kondisi keluarganya, mudah ketika kita akan meluruskan lagi atau mengembalikan anak kepada fitrahnya menjadi anak yang ceria. Nah, kita ngajak ngobrol orang tua, terus kita ajak diskusi orang tua. Jadi kita libatkan orang tua bahwa anak-anak biar happy, ya jangan tutup poin ya, itu nanti juga akan melukai orang tua ya. Tapi di sini memang kita juga butuh ngobrol dengan orang tua, bahwa seperti saya punya seorang murid ya, kalau sampai di sekolah selalu dia bubuk, padahal masih jam 7:30 pagi. Saya perlu ngobrol dengan orang tua di sini. Saya bicara hati-hati, ternyata orang tuanya dengan malu-malu mengatakan,
bahwa dia itu suka main HP sampai malam. Kalau dia tidak main HP, dia akan marah-marah. Jadi daripada dia marah-marah, ya sudah Bun, saya cekelin HP, katanya gitu. Nah, main HP, game itu kalau sudah main itu lupa tidur. Sampai jam 2 malam itu baru tertidur. Ternyata ini masalahnya, sehingga anak itu yang bernama si A ketika sampai sekolah langsung bobok sampai nanti pulang sekolah. Kadang-kadang juga sampai istirahat sih. Jadi eh, kegiatan belajar mengajar itu sudah tidak lagi menarik bagi dia. Karena apa? Dia sudah terkontaminasi dengan yang namanya gadget dan game yang ada di situ. Untuk mengembalikan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kita perlu ngobrol dengan orang tua. Mohon maaf dengan berat hati, ini harus saya sampaikan ke jenengan bahwa penggunaan gadget tolong diberi aturan karena anak-anak masih kecil nanti bisa membuat daya konsentrasi anak akan tidak fokus lagi dan sebagainya. Efek-efeknya, follow up-nya kita bisa parenting menghadirkan psikolog tentang bahayanya gadget. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada juga anak-anak yang belajar bermainnya di rumah dengan orang-orang besar itu biasanya kadang-kadang juga tingkah lakunya meniru. Padahal kan tidak sepantasnya atau tidak seharusnya anak melakukan itu. Kita juga perlu ngobrol dengan orang tua. Makanya itu perlu ada parenting. Tidak cukup hanya guru. Kalau hanya guru saja mungkin 1 kali 2 kali is okay ya, orang tuanya mau nurutin gitu. Kadang-kadang setelah itu ya mungkin beliaunya sibuk ya, dikembalikan lagi ke kondisi awal, ya wis dipegang HP. Nah, di sini ada menguatkan ketika parenting ada psikolog. Psikolog itu kan yang berkompetensi di psikologis anak. Jadi ada kesinambungan. Jadi seperti itu. Kita juga harus tahu gaya belajar anak. Bagaimana gaya belajar mereka? Pakai auditorika atau visual atau kinestetik. Karena ada anak-anak yang bisa belajar dengan baik dengan hanya melihat. Ada yang dengan mendengar atau mungkin dengan gerak. Jadi seperti itu. Kita juga ingin tahu, yang perlu kita ketahui untuk anak yaitu karakternya bagaimana anak ini dan minat anak ini apa. Jadi seperti itu. Sehingga ketika guru mengetahui ini semua, akan terciptalah suasana kelas yang nyaman, aman dan membahagiakan anak. Sehingga ketika anak bahagia, senang, nyaman, dan aman, dia akan menerima kegiatan main yang diberikan guru dengan bahagia juga. Yani dan Bunda, dalam melaksanakan asesmen non-kognitif, kita ada tahapannya, yaitu pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan ketiga adalah tindak lanjut. Persiapannya apa? Kita siapkan gambar-gambar yang mewakili emosi dari anak atau kartu emot ya. Ada gambar orang tertawa, kecewa, sedih, marah, menangis, seperti itu. Lalu kita juga siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk akan kita tanyakan nanti pada anak. Kemudian di tahap kedua yaitu pelaksanaan, kita meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya dengan mengambil kartu emot tadi. Jadi masing-masing anak mengambil lalu menunjukkan ke gurunya. Ketika dia menunjukkan sedang happy, dia akan memilih kartu atau gambar emot yang sedang tertawa atau happy. Begitu pula sebaliknya ketika hatinya sedih, dia memilih kartu atau gambar emot yang sedih. Lalu kita tanyakan perasaannya ketika akan belajar, misalnya, bagaimana perasaanmu saat ini sayang? Atau kita tanyakan misalnya anak kita ada yang biasanya ceria, gembira, tiba-tiba datang itu murung. Bisa kita tanyakan juga, kenapa Andi hari ini kok murung? Kita ingin tahu kenapa. Jadi kita ingin memberikan rasa nyaman atau kesejahteraan pada psikologis dan sosial emosi anak. Jadi kita gali perasaan anak itu kenapa. Bisa kalau anak mereka itu kan
pandai ya bercerita, ketika dipancing gurunya dia akan cerita. Jadi kita gunakan aja dengan media bercerita, biarkan dia bercerita. Atau mungkin dengan menggambar. Tapi kalau menggambar menulis itu biasanya untuk kelas-kelas dasmen ya. Kalau anak-anak PAUD cukup dengan bercerita, tapi ada juga yang hobi menggambar, dia menggambar. Kita berikan kertas ya, jadi sebelum kegiatan belajar main itu anak-anak begitu datang kita kasih kertas, lalu anak-anak kita suruh menggambar sesuka hati. Biasanya kalau dia suasana hatinya sedang tidak enak, itu dia akan coret-coret dengan warna hitam atau warna merah kalau sedang marah. Nah itu walaupun anak tidak bercerita, anak tidak memilih kartu emot, tapi dengan gambar yang sudah ditampilkan kita tahu, anak ini sedang marah, anak ini sedang mendung hatinya, seperti itu ya. Jadi memang kita sepertinya harus banyak belajar tentang psikologi, karena kita juga harus memahami kondisi atau kesejahteraan psikologis dan sosial emosi anak kita. Kemudian setelah pelaksanaan ada tindak lanjut, yaitu kita identifikasi siswa dengan ekspresi negatif. Jadi yang tadi anak-anak yang murung, yang marah, yang kecewa, itu kita identifikasi dan kita ajak diskusi atau kita ajak ngobrol. Lalu kemudian kita tentukan tindak lanjut. Kita komunikasikan dengan anak, kalau perlu kita juga bisa bertanya atau melibatkan orang tua. Jadi kita tanyakan, Mama tadi Mas Andi ketika masuk kelas biasanya periang, hari ini murung. Dia tidak mau berbicara dengan temannya, tidak mau senyum, ditanya bu guru diam saja. Nah, kira-kira ada apa ya? Lalu mamanya dan papanya atau mungkin ya yang ada di rumah yang kita hubungi akan menceritakan kenapa Andi itu murung. Mungkin tadi di rumah sebelum berangkat ada masalah. Nah, di sini kita bisa melibatkan orang tua juga. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Jadi setiap awal kegiatan pembelajaran kita selalu mengadakan asesmen diagnostik non kognitif, karena memang kita ingin memastikan perasaan anak, kenyamanan anak ketika mau berkegiatan main bersama kita. Lalu bagaimana strategi untuk asesmen diagnostik non kognitif? Yaitu satu, tanya jawab. Jadi kita beri pertanyaan tadi ya, untuk mengetahui kenyamanan psikologis dan sosial emosi. Atau mungkin ada alternatif yang kedua tadi, misalnya suruh milih kartu emot. Atau yang ketiga, anak-anak kita kasih kertas kosong, kita suruh gambar. Jadi begitu masuk sekolah langsung kita suruh gambar. Di situ memang emosi awal yang dipunyai anak. Lalu kita tahu bahwa anak ini sedang tidak nyaman, tidak sejahtera dan sebagainya. Kalau yang tidak nyaman, tidak sejahtera, kita ajak diskusi. Kita berikan stimulus, kita berikan bombongan, kita besarkan hatinya. Dan kemudian kita berikan waktu pada mereka untuk bercerita. Sebagai guru, jangan sampai memotong cerita anak. Jadi ketika anak baru cerita separuh, tiba-tiba bu guru mengatakan, oke bunda tahu, kamu kan laki-laki nggak boleh cengeng. Nah seperti itu harus kita hindari ya. Tapi berikan mereka waktu untuk menyelesaikan ceritanya. Setelah selesai ceritanya kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi untuk anak-anak dapat menemukan solusinya. Jadi seperti itu ya bunda dan Yanda, pasti bisa kita, karena ini sering kita lakukan tapi kita tidak menyadari kalau sudah melakukan. Sekarang asesmen diagnostik kognitif. Kalau kognitif berarti kita perlu ketahui hubungannya dengan pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendiagnosis capaian kompetensi atau kemampuan dasar siswa. Ini dapat dilakukan pada awal pembelajaran atau akhir pembelajaran. Ingat, asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk mengetahui aspek pengetahuan yang dipunyai anak, untuk kemudian guru dapat menyesuaikan tingkat kemampuan pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target
kurikulum. Jadi ketika guru paham, guru tahu kemampuan atau kompetensi siswa di kognitif itu A, berarti nanti Bu Guru juga merancang kegiatan pembelajarannya itu tentang A gitu. Jadi bukan untuk menyelesaikan atau mengejar target kurikulum, tetapi untuk menyesuaikan tingkat kemampuan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Bagaimanapun caranya, sebetulnya ini sering kita lakukan ya, tapi kadang-kadang kita tidak paham bahwa kita sebetulnya telah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Jadi seperti ini, sebelum kegiatan main, kadang-kadang kita ajak diskusi anak, ya toh, kita gali pengetahuan anak. Sebetulnya itu sudah termasuk diagnostik kognitif. Atau yang seperti kemarin saya lakukan ketika saya ada kegiatan main tentang si mungil kencur ya. Saya ingin tahu sejauh mana anak-anak itu pengetahuannya tentang tanaman toga, karena hari itu saya akan membahas tentang tanaman toga. Lalu saya punya beberapa gambar, saya tunjukkan ke anak-anak. Coba Bunda punya gambar ini, sebutkan. Waktu berbaris itu ya, belum masuk kelas, lalu anak-anak yang bisa menjawab boleh masuk kelas. Tapi ternyata anak-anak banyak yang tidak tahu, tidak apa-apa. Di situ kita jadi tahu, oh ternyata tanaman toga itu bagi anak-anak atau murid saya itu kurang familiar, anak-anak belum tahu. Nah, akhirnya ketika selesai berdoa, presensi dan sebagainya, lalu kita ajak outing, kita tunjukkan, ini loh sayang, kita punya kebun toga, tanaman obat keluarga, ada kencur, ada ini, perhatikan daunnya. Jadi kita kenalkan. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu, oh anak-anak itu ternyata ketika saya tunjuki gambar tidak tahu, berarti dia belum tahu apa tanaman toga, sehingga saya merancang kegiatan mainnya, menyesuaikannya gampang. Berarti satu kelas ini saya beri perlakuan yang sama, saya ajak semua outing untuk saya ajak mengenali tanaman toga. Jadi seperti itu. Bisa juga dengan kita ajak diskusi, misalnya kita sedang topik anatomi tubuh ya, mengenal anggota tubuh. Bisa kita kenalkan atau kita ajak bicara ke anak-anak. Misalnya anak-anak disuruh menghitung berapa teman laki-lakimu yang ada di kelas. Ketika dia bisa menjawab, dia sudah tahu, oh anak laki-laki itu yang seperti itu, anak perempuan itu yang seperti ini. Lalu suruh menyebutkan ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri anak laki-laki dan ciri-ciri anak perempuan? Secara fisik di luar gampang dilihat sama mereka, bahwa yang anak perempuan pakai anting, rambutnya panjang, pakai rok. Kalau laki-laki itu pakai celana, rambutnya pendek dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu, oh anak-anak sudah tahu gender nih, lalu kita bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang akan kita rancang. Berarti saya tidak lagi mengenalkan gender, tapi saya kenalkan anatomi secara keseluruhan, bahwa bagian-bagian tubuh kalian itu ini loh. Kalau ingin lebih lanjut lagi, misalnya kamu harus menjaga yang ini loh, yang ada lingkaran merahnya, misalnya ada lingkaran merah, ini dijaga, tidak boleh disentuh orang karena berbahaya dan sebagainya. Jadi begitu ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak tentang materi yang akan kita berikan. Ini sebetulnya sudah kita lakukan, cuma kadang-kadang guru PAUD tidak menyadari. Sederhana saja ya, jangan sampai kita berpikiran seperti Dasmen ya, karena yang kita hadapi juga anak-anak. Baik, Yanda dan Bunda, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan tentang asesmen diagnostik. Jadi saya ulang lagi bahwa asesmen diagnostik itu ada dua, yaitu non-kognitif dan satunya kognitif. Non-kognitif itu untuk mengetahui kenyamanan anak secara psikologis dan emosinya, sehingga kita akan lebih mudah ketika akan merancang kegiatan main ya. Begitu pula ketika kita tahu sejauh mana kompetensi yang sudah dipunyai anak. Jadi untuk menyesuaikan itu. Jadi ini perlu kita lakukan setiap hari,
Karena apa? Karena kita ingin menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mereka. Karena suasana kelas yang aman, nyaman, ceria itu memang ciri khasnya anak-anak ya. Jadi anak-anak itu ya harus happy gitu. Kalau ada yang tidak happy ya guru harus cepat tanggap, seperti itu ya. Baik, untuk request lainnya mungkin akan saya bahas di lain waktu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang tayangan saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Ingat, berbagi itu indah. Oke, salam sehat selalu dari saya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dua kali cuy.